Halo, balik lagi di podcast dari Property Group. Tempat di mana bercurah tentang masa depan, tentang uang, dan keputusan hidup yang mungkin terdengar agak berat ya, tapi bisa kok untuk kita bicara dengan pelan-pelan kayak gitu. Kali ini kita akan membahas tentang generasi emas 2045 yang mungkin terdengar sangat berat ya, di kalangan Gen Z gitu apalagi. Nah, yang utamanya kita akan membahas tentang investasi di masa muda. Nah, kali ini aku nggak sendirian guys, aku ditemani oleh dua narasumber dari kalangan Gen Z yang mempunyai visi misi ataupun perbedaan pendapat tentang bagaimana sih investasi dari sejak muda itu. Oke, Barik dari sebelah kiri dulu saya kenalin. Dan lalu sebelah kanan, Ya. silakan. Kalau Karere, Halo. perkenalin nama saya M. Dato Octavian. Saya masyarakat sipil, ya. Baik, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Rafli Wibawa Sakti. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 4 Fakultas Psikologi Unjani. Oke, terima kasih ya. Selamat datang Kakak Dava dan Kakak siapa tadi? Rafli ya, Kakak Rafli. Uh, Kalau dengar tentang generasi 45 nih, hal pertama yang kalian pikirkan itu apa sih? Generasi emas 45 ya. Dari akangnya dulu deh. Boleh deh, dari siapa dulu? Kita ngobrol. Kita ngobrol santai-santai aja ya. Kita santai dulu. Kalau menurut aku sih generasi emas di tahun 2045 itu merupakan visi dari Indonesia di 100 tahun kemerdekaannya ya. Jadi di mana diharapkan sumber daya mahasiswa itu tuh mencapai unggul lah istilahnya. Iya, iya. Nah, terus kalau menurut aku sih bukan cuma unggul dalam akademik atau apa ya, tapi di mana si SDM tersebut oh ya, di mana si SDM tersebut tuh bisa apa ya, sehat secara mental, terus juga memiliki resiliensi. Kalau dalam psikologi itu kami belajar kalau resiliensi itu dimana kalau kita punya apa hambatan dalam pertengahan jalan, kita tuh harus bisa bangkit untuk mencapai tujuan kita sih. Itu. Gitu. Boleh ada tambahan dari Kak Dava? Saya sepakat bahwasannya generasi emas di 2045 ini memang disiapkan dari sekarang. Karena kita berarti 100 tahun ya? Maksudnya di tahun 2045 itu mencapai 100 tahun kemerdekaan gitu. 100 tahun Iya, kemerdekaan. satu abad kemerdekaan. Satu abad kemerdekaan. Ya, betul. Yang dihitung itu dari 45 atau dihitung dari 1945 atau Iya. 50? 1945 ya? 45 ya. Oke. Ya kalau misalnya terkait itu sih berarti tergantung kesiapan anak muda pada saat ini yang mungkin sekarang dengan program-program kerja Pak Prabowo yang memang cukup masif dari MBG misalnya, lalu ada sekolah rakyat, ya mungkin itu menjadi fondasi untuk di tahun tersebut. Gitu sih. Ya, bagaimana caranya kita untuk mendukungnya saja. Ya. Sudah ya, cukup menarik banget ya. Jadi karena Mas itu nggak datang tiba-tiba, otomatis persiapannya juga harus panjang dan persiapannya juga harus matang sekali gitu ya. Iya. Nah sekarang ya jujur aja sih kalau dengar soal kata investasi nih, kalau misalkan kalian dengar soal kata investasi, apa sih reaksi pertama kalian? Reaksi pertama yang kalian ingin utarakan gitu, reaksi? Mungkin emas ya. Iya, generasi emas gitu. Ya, jadi bukan generasi emas. Tapi mungkin investasi emas ya. Kalau misalnya terkait investasi yang terlintas di kepala saya, mungkin terkait emas, trading, dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau misalnya untuk masyarakat sekarang, mungkin lebih terkait emas. Coba saya luruskan lagi. Jadi gini, dari kata investasi properti. Nah, hal pertama respon kalian itu kayak gimana sih soal persiapan investasi properti itu dari kata investasi properti? Respon pertama itu apa? Kalau dari aku dulu ya Mas ya. Boleh. Kalau dari aku sih
pertama kali dengar kata investasi, nabung ya. Betul. Nabung, dimana kita nabung itu untuk jangka panjang ketika kita nanti sudah mencapai apa ya, masa tua nanti dan kita menikmati hasilnya gitu. Terutama mungkin di bidang properti ya, Iya, betul. gitu sih. Saham yang mungkin sangat besar tapi sangat untung juga gitu kan ya. Nah, coba dari Kak Dava sendiri, respon pertama kali mendengar investasi properti itu bagaimana sih? Yang pertama sih pasti tanah. Karena harga tanah itu pasti naik ya. Betul. Pasti naik terus setiap tahunnya. Ya, sampai mungkin dari grup pun kan mempunyai lahan yang cukup asri ya. Ya Iya. mungkin, oke, terima kasih bang. Terima kasih bang. Ini nggak kebiasaan ya. Maafin, izin. 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 Ya mungkin dari properti juga kan ada Pulira nggak? Puri Agra Agra Villa Residence. Villa Residen ya. Ya. Yang ya mungkin tempatnya cukup asri juga gitu. Kita di sini kayak di warung kopi ini di depan Puri Agra. Ya menurut saya sih untuk tersebut sih ya benar tadi, tabungan masa depan ketika kita sudah tiada dilanjutkan oleh anak-anak kita atau enggak cucu-cucu kita. Tuh. Oh, oke, berarti after married lah ya, After married. Ya. Jadi mati. Ya, Oke, oke. betul. Sebelum mati juga sih harusnya kita menikmati dulu ya. Nah. Ya, maksudnya biar kita nggak ini ngerti sih kayak Gamsyong gitu. nggak kayak contoh kita sudah menikmati semuanya, lalu ketika kita tiada gitu kan, meninggalkan hal yang tidak diinginkan kayak cucu, anak dan sebagainya kan. Boleh. Gitu sih. Nah, ini sih banyak sering terjadi sih ya di kalangan Gen Z mungkin yang banyak soal ketakutan gitu, soal investasi kayak kira-kira gue bakal bisa nggak sih beli tanah, kira-kira gue bisa nggak sih beli rumah. Rata-rata kan Gen Z berpikir kayak gitu ya, bahkan rata-rata pun tidak memikirkan untuk jangka itu, ya kan. Nah, tapi mungkin sedikit informasi dari kalian yang memang mungkin nanti ditayangkan untuk membuka semua pemikiran Gen Z bahwa investasi sejak dini itu peluang yang sangat besar di kemudian hari kayak gitu ya informasinya. Nah, menurut kalian sendiri nih, masih dengan topik yang tadi respon, yang kedua ini investasi properti sejak dini itu harus mulai dari mana dulu sih? Kira-kira? Laris. Siap. Itu awasin dulu. Nah, jadi gitu ya guys ya, kita syuting lagi di luar, lagi di Warkop Sedari yang salah satu salah satu apa isi dari bukan isi ya, istilahnya apa sih namanya? Franchise dari Sedari Property Group. Kayak gitu. Alhamdulillahnya kita mempunyai Warkop yang mungkin sedikit agak ramai, jadi agak ada cut kayak gitu. Ulangin lagi nih pertanyaannya nih, menurut kalian sendiri ini investasi properti sejak dini itu mulainya harus dari mana sih? Boleh Kak Rafli dulu, boleh silakan. Duluan nih Mas. Boleh ya? Ini termudah tuh. Kalau menurut aku sih kalau memulai investasi terutama properti ya, jangan terlalu emang kelamaan, jangan terlalu kita nunggu masa tua dan juga jangan terlalu terburu-buru, dimana kalau kita emang siap secara finansial dan juga emang kita kita udah punya penghasilan, terutama penghasilan dan tidak punya hutang yang terlalu banyak gitu ya. Seharusnya sih dari mulai situ kita udah bisa memulai investasi terutama di bidang properti sih. Buat aku sih gitu. Kalau buat aku sendiri sih ya Kak Rere. Jadi yang paling pertama sebelum investasi itu mungkin kalau kata yang di sebelah tuh invest kepala ke atas. Iya. Soalnya ketika misalnya contoh paling sederhananya aja deh, kita investasi buku dulu dan lain sebagainya untuk menopang kesiapan. Betul sekali. Karena kalau misalnya kita mengacu kepada hal tersebut, yang ditakutkan itu penipuan dan lain sebagainya. Ya
proses daripada investasi properti memang Ilmu dulu berarti ya ya. ilmu dulu, setelah itu investasi ke properti, lalu nih menikah. Oh, Jadi kayak ya mungkin kayak selain daripada kita investasi, terima kasih ya, Kong. yuk Terima kasih. ya selain daripada kita investasi rumah, kita itu sudah mempunyai kesiapan yang cukup matang untuk hal tersebut. Iya, iya, betul. Gitu sih. Ya contoh kayak teman saya yang di Sumedang, sekarang dia masih kuliah. Untuk sekarang dia yang lagi nyicil rumah kebetulan. Oh, keren Lagi sih nyicil ya. rumah. Ya karena sudah punya pacar mungkin ya. Jadi Gak kayak nyicil memikirkan disedari properti aja gitu. nanti mungkin ya. Dia lagi nyicil rumah KPR. Boleh sekalian Betul diminum kayak ini ya. gitu. Diminum. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin nanti itu bisa menjadi gambaran buat anak-anak muda di tahun ini gitu, kayak ternyata memang bisa untuk investasi kecil-kecilan. Iya, betul, memang bisa. Iya. Peluangnya tuh sangat besar, mau usia muda, mau usia tua itu tidak terpatok. Jadi betul sih memang. Jadi memulai itu bukan soal apa ya, bukan soal hanya kesiapan yang langsung punya gitu, bukan. Tapi dari mulai persiapan mental dulu, finansial itu apalagi lebih penting kan ya. Nah, jadi memang itu fondasinya memang awalnya pasti dari ilmu dulu, dari kesiapan yang matang lah ya. Jadi banyak ngobrol dengan orang, bagaimana sih investasi saham dan investasi properti kayak gitu. Betul. Nah, kalian tuh lebih takut ketinggalan kesempatan atau takut salah ngambil keputusan? Coba dari Kak Rafli boleh? Kalau dari aku sih lebih ke takut ketinggalan kesempatan ya. Karena kan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Asik. Iya. Jadi lebih baik kalau misalnya, tapi sebelum itu misalnya kita takut ketinggalan dalam hal apa dulu nih? Kesempatan kehilangan ya, kesempatan peluang besar lah, entah dari segi masa depan kamu atau properti atau investasi kayak gitu. Emang enggak, sorry guys, banyak iklannya ya. Ketinggalan kesempatan peluang lah, peluang entah itu investasi ataupun peluang besar tentang masa depan kamu. Nah itu mending ketinggalan kesempatan atau kehilangan atau salah mengambil keputusan. Kalau dari aku sih emang takut ketinggalan kesempatan ya. Tapi sebelum emang takut ketinggalan kesempatan itu, kita tuh banyak belajar dulu. Bener tadi kata Mas Dapa ini, kita belajar dulu, riset dulu tentang kalau misalnya investasi itu harus apa aja sih gitu. Terutama di bidang properti kan. Takutnya apa ya? Kita emang kalau dalam bahasa Amerikanya sih hare-hare ya. Hari-hari. Hare-hare. Bukannya Swedia ya? Oh, Swedia. Karena kalau kita apa ya, tinggal di zona nyaman tuh gak berani keluar tuh kayak melewatkan kesempatan terbaik sih kalau menurut aku. Karena hidup itu harus berani keluar dari zona nyaman, guys. Nah, Betul. keluar dari zona nyaman ya, betul. Tadi berarti pertanyaannya kesiapan dan Ketinggalan kesempatan atau salah mengambil keputusan? ketinggalan kesempatan atau salah mengambil keputusan. Ya. Saya lebih, kalau misalnya kacamata saya pribadi, lebih takut ketinggalan urusan ya. Ketinggalan kesempatan atau takut salah mengambil keputusan? Lebih takut salah mengambil keputusan. Soalnya berkaca dari yang sudah-sudah ya mungkin secara empiris saya kayak banyak hal yang memang kesempatan itu pasti ada semua orang, tapi tergantung kesiapan. Iya, betul. Tergantung kesiapan kita untuk mengambil hal tersebut. Kalau berkaca dari hal tersebut, mungkin saya lebih takut saya tidak siap dibandingkan kesempatan itu muncul duluan. Iya. Karena ketika mungkin kesempatan itu muncul tapi saya tidak siap, sama saja kan kayak susah juga nggak sih? Iya, betul. Iya, karena kan sempat ada kalau misalnya kata-kata siapa ya? Ya nanti kalian boleh cross check lagi. Hoki itu apa sih? Hoki itu ketika kesempatan dan kesiapan Datang ada. bersama-sama. Dia datang bersama-sama. Gitu sih. Soalnya yang saya tahu hoki itu foto box. Ngubertos.
nggak ada salahnya sih sebenarnya, hal yang wajar ya antara ngambil kesempatan ataupun ketinggalan 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 apa sih, kesempatan atau salah mengambil keputusan, itu semuanya dua-duanya juga wajar sih ya. Tergantung juga dari sudut pandang. Justru yang bahaya itu yang tidak mulai sama sekali dari awal. Betul. Ya. Tapi enak kayaknya ya. Ini makan-makan ini nih apa nih, warkop sedari gorengan gitu ya. Iya sih, kayaknya asik sih gorengan. Asik ya, kayak Boleh. satu gorengan Bala-bala mas. Oh, bala-balanya. Oh, siap. bala-bala. Iya. Oke, sambil kita nunggu AA-nya ngasih ya, kita sambil lanjut dulu. Untuk kalau boleh gitu ya, coba kalian kasih motivasi sih ke Gen Z, inspirasi bagaimana sih caranya untuk menjadi generasi, atau enggak kasih motivasi untuk penonton yang Gen Z di sini untuk membuka hati dan pikirannya, memberi pesan-pesan gitu dari kalian, bagaimana sih soal generasi emas tahun 2045, dan bagaimana sih pesan untuk mengambil suatu keputusan mengambil suatu keputusan untuk investasi properti sejak dini. Coba kasih pesan-pesan untuk Dari Gen Z. yang tua dulu gak sih? Boleh, ya? boleh. Dari yang tua dulu. Kita masih Siap, apa ya? Masih semester 4, ini yang semester 8 deh. Boleh, Ini udah ah. Semester 6, semester 8 sih. Terima kasih. Semester berapa ya? 5. Udah masuk semester genap, Mas. Oh iya, Oh, namanya. semester Namanya. Yes. Iya. Dimulai Boleh dari deh. yang tua dulu deh. Kasih sekalian dimakannya pesan-pesannya Pesan-pesan untuk Gen Z, silakan. eh Soal kayaknya generasi. gorengannya dulu ini lebih menarik ya. Oh, boleh. Seperti gorengannya lebih menarik. Boleh dimakan, Daripada dimakan. satu-satu. Boleh, Ya. boleh dimakan dulu gorengannya. Diminum. Diminum. Ya. Kayak ini makan ya. Silakan. Sambil kasih pesan-pesan kepada Gen Z nih. Menurut saya benar nih. Silakan. Enak ya gorengannya? Enak. Enak ya. Enak banget. Enak ya. Ya, pesan-pesannya hari ini mungkin untuk pesan-pesannya untuk Gen Z sekarang tetap semangat walaupun masih banyak kalau misalnya Mas Wibi lebih mengerti daripada saya karena dia psikolog, nanti disebutin sama Mas Masih Wibi. belajar. Ya. Ya, menurut saya tetap semangat walaupun masih banyak, kalau bahasa kita tuh intrik-intrik dari manapun. Apa tuh ini Mas? Intrik tuh kayak senggol-senggolan, kayak misalnya contoh ya mungkin di sekolah ada mental health Yes. ya, kayak di Kita intrik-intrik tuh gitu. menjunjung tinggi mental health. Nah, itu tetap semangat terkait hal tersebut karena mungkin surplus sosial media ini yang semakin marak membuat kalian itu pusing untuk memilah dan memilih. Ya, balik lagi. Kalau misalnya nanti kalian pelajari aja, kalau misalnya kata flow fair itu ada 4 kesadaran, tapi yang saya akan bahas ada 3. Nanti kalian pelajari aja. Kesadaran mistis, kesadaran magis, dan kesadaran kritis. Ya, semoga kita sampai ke kesadaran kritis tersebut. Ya, terima kasih. Pesan-pesannya singkat tapi ngena nggak sih ya? Aduh. Semoga kita tetap sadar lah. Iya. Ya. Sadar atau disadarin. Sadarin ya. Oke. Kalau menurut aku sih pesan-pesan untuk Gen Z ya, karena kita sama-sama Gen Z juga, gak ada salahnya kalau misalnya kita tuh mulai investasi, dimulai dari tabungan buat properti aja dulu deh dari sekarang gitu. Kalian kan emang maksudnya udah ada biaya yang kita bisa mulai dari tabungan properti juga. Nanti ketika kalian mungkin ya, kalau sudut pandang aku sebagai Gen Z yang mungkin nanti setelah lulus aku bakal punya penghasilan dan tertarik untuk investasi di properti sih. Tapi sekarang tuh banyak mitos kayaknya sih Kak, banyak yang ketakutan untuk memulai investasi itu karena investasi itu katanya semakin sini semakin naik nantinya. Terus tapi itu tuh sebenarnya tergantung wilayah nggak sih? Wilayah dan lokasinya gitu. Enggak juga. Oh, enggak Memang juga. tiap tahun itu harga saham naik. Tapi emang kalau sahamnya naik. nggak sekarang, kapan lagi? Ya itu. Nah, Terus juga
pandangan dari Gen Z itu banyak yang ngomong juga kalau investasi itu hanya dilakukan oleh orang-orang kaya. Sebenarnya tidak sih. Nggak juga. Kita juga bisa sih sebenarnya ya. Kita bisa. Karena sekarang juga mungkin ada KPR ya, Kak. Betul, ada KPR. Nah, itu dimulai dari ya, tapi kalian juga harus mempertimbangkan Air putih. Ini bukan juga. Boleh air putih dulu. Terus agak kepotong dulu. Oke, karena mungkin sekarang juga ada KPR ya tapi juga kalian harus pertimbangkan dengan cicilannya nanti ketika kalian dihadapi dengan masalah finansial, bagaimana kondisi tekanan kalian nanti ketika mulai mengajukan KPR, Terima kasih. kalian dikejar dana dari sana sini gitu, tagihan di sana di sini, kalian tuh harus kuat secara mental tersebut gitu, tidak nggak salah untuk mengambil investasi terutama di KPR gitu sih kalau menurut aku. Jangan takut melangkah lah ya, Ya, intinya kalau dari Kak Raffi. Tambahan jangan takut salah karena takut salah itu salah. Ya, kayak gitu. Jangan takut salah karena kalau takut salah itu salah. Yes. Ya, salah dan salah gitu ya. Iya, udah salah. Sebenarnya ya, itu pesan-pesan yang sangat mena banget sih. Jadi intinya jangan takut untuk mengambil investasi sejak dini. Karena harga investasi itu makin naik kan ya. Kalian tahu sendiri lah, melonjak makin tinggi. Nah, kalau bukan sekarang, nanti kalau tahun yang nanti aja makin naik sampai kapan gitu kan ya. Nah, sistem pembayaran investasi itu bukan hanya di KPR saja. Ada juga banyak cicilan, intinya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan finansial kamu. Sebelum kemampuan di finansial kamu, lebih dikuatkan lagi mentalnya. Seperti kakak yang tadi bilang ya, mental health kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Yang punya mental health, siapkan dulu gitu. Dipelihara lah gitu, mental health. Stop dulu mental health. Iya. Stop dulu. Stop dulu, kita bareng-bareng. Semuanya mah bisa asal kitanya mau memulai kayak gitu. Betul. Apalagi investasi properti itu benar-benar hal yang sangat penting untuk masa depan. Entah after married atau before married, itu tuh kayak tempat tinggal yang memang kita harus punya. Jadi bukan karena tata kota juga harga itu naik atau enggak investasi itu melonjak tinggi, tapi memang itu juga berpengaruh tata kota. Tapi enggak semua itu terpacu kepada itu ya. Jadi baik lagi karena memang mau di kota mau di kabupaten kalau pajaknya memang sudah naik pasti naik kayak gitu. Makanya belilah investasi atau enggak pelajarilah investasi sejak dini dan ambil sesuai dengan kemampuanmu sendiri kayak gitu. Entah dibantu orang tua atau ingin sendiri kayak gitu kan. Oke. Gitu. Nah, Beres. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya. Jadi setuju banget ya dari kakak Raffi dan kakak Dava tadi, generasi emas tahun 2045 itu bukan cuma soal angka atau usia atau bahkan statistik ya sebenarnya. Jadi tapi soal keputusan kecil yang memang kita ambil mulai dari hari ini. Gitu ya. Oh ya, Kak, mau nambahin juga tuh. Boleh tambahin dulu. Ketika udah mulai berani mengambil sejak dini, jangan lupa emang kalian tuh terapin di diri kalian itu resiliensi tadi yang aku bahas ya. Karena emang ketika kita mempunyai suatu tujuan, tapi emang di tengah jalan kita punya hambatan, kita harus bisa balikin keadaan itu jadi ke keadaan semula, gimana kita balik lagi ke tujuan awal kita gitu. Target ya, tujuan. Betul, karena banyak sekarang yang kalau emang udah tumbang di tengah jalan tuh ya udah berhenti. Dia nggak bisa membalikan keadaan gitu. Menyerah lah hitungannya gitu. Ingat tujuannya lagi. Oke, motivasi banget ya. Boleh Kak Dava ada tambahan dulu sebelum kita closing? Ya, kalau misalnya menurut saya sih rumah itu bukan hanya sekedar rumah, tapi adalah tempat untuk kita tinggal sampai kita tua. Jadi jangan sampai rumah itu hanya sebatas bangunan saja, tapi ingat apa yang ada di dalamnya. Itu sih. Berarti benar ya, kenyamanan itu bukan dicari tapi dibuat ya. Betul. Makanya jangan buru-buru untuk mencari rumah. Buru-buru juga boleh sih. Buru-buru boleh kalau emang sudah mampu dan mentalnya sudah siap. Sudah siap. Nanti paling mampir lagi aja ke sini ke warkop kita. Warkop kita kalau mau sering-sering boleh. Iya. Warkop juga sendiri.
ada AA ganteng, izin. Ya. Ada Pangeran Kodok di sini. Jadi kalau kalian mau ke sini ketemu dengan Pangeran Kodok atau apapun itu bisa langsung aja ya. Izin. Ya. Udah dengerin ya. Sudah kayak gitu ya. Jadi pesan terakhir dari saya itu lakukanlah atau enggak melangkahlah atau produktivitaslah ketika kamu siap, bukan ketika kamu belum siap. Ketika kamu belum siap itu akan berabe ya, pokoknya biar nggak nyes lah di akhirnya kayak gitu. Jadi investasi properti sejak dini itu bukan mimpi yang ketinggian, tapi rencana dari yang bisa kita siapkan secara pelan-pelan kayak gitu. Ya. Semoga obrolan malam ini bisa sampai ke Gen-Z di luar sana, biar semuanya termotivasi untuk mengambil investasi sejak dini dan persiapan mental sejak dini. Intinya benar tadi kata Kak Raffi dan kata Kak Dava bahwa kesiapan mental itu sangat diharuskan, dan jangan sampai putus di tengah-tengah ketika jalan itu bergelombang atau enggak ada gejolak yang besar kayak gitu. Karena jalan tol juga tidak seterusnya mulus kayak gitu. Jadi persiapkanlah yang matang. Ketika kamu sudah mengambil keputusan, otomatis itu resiko yang akan kamu tanggung, dan jangan sampai kamu menyesal. Boleh ngeluh tapi jangan sampai menyesal kayak gitu ya. Setidaknya kita sudah berjuang. Karena dalam psikologi itu guys, stres itu boleh sih, karena di dalam psikologi itu stres itu ada dua, yang ada yang namanya stres sama distress. Distress itu yang stres yang nggak baik, yang berkepanjangan, yang mempengaruhi pola pikir kita yang buruk. Kalau stres itu bagaimana kita ketika mulai tekanan recovery-nya tuh cepat gitu. Itu tema jadi tolak balik ke kitanya gitu. Gak apa-apa kalau stres, apa-apa, aman. Nangis di malam hari, besoknya charging dulu ya, di malam hari nangis itu gitu. Ya. Kayaknya kita harus bangkit deh gitu, nggak bisa gini terus. Nah itu stres yang baik. Mending stres sih ketimbang nggak stres ya. Iya. Jadi kita nggak punya ada pikiran kayak gitu ya. ya. Pikiran lempeng aja itu. Lempeng aja gitu ya. Karena hidup cuma sekali, maka berjuanglah. Dan hidup itu memang tantangan gitu ya. Betul. Kayak gitu. Oke, ada pesan-pesan lagi terakhir, sudah cukup? Udah. Nah, cukup. Oke. Terima kasih untuk Kak Dava dan Kak Raffi. Semoga menginspirasi banyak Gen Z di luar sana untuk berinvestasi dan bisa seperti kakak-kakak yang hebat ini di sini ya. Kayak gitu. Oke guys, mungkin segitu podcast dari Sedari Property Group. Oke, see you next video. Bye-bye. Jangan lupa mampir ya di Warkop Sedari dengan AA ganteng, izin. Kayaknya gorengan enak. Mie enak. Oke, bye. Terima kasih ya.